Ya Allah, manfaatkan ilmu kami. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La tatruki dzikra li adami hudurika ma'allahi fih. Waduh Pak Ustadz, saya ini masih parah ini. Kenapa? Kalau zikir hati masih lalai, sholat hati masih lalai, baca Quran hati masih lalai, pengajian hati masih lalai. Itu gimana itu, Tat? Ya pokoknya mah terus saja, walaupun lalai, terusin zikir, karena zikir disertai hati lalai itu lebih baik daripada tidak zikir sama sekali. Terusin aja sholat walaupun hati lalai, karena sholat lalai lebih baik daripada tidak sholat sama sekali. Terusin aja baca Quran walaupun hati lalai, karena baca Quran lalai itu lebih baik daripada tidak baca Quran sama sekali. Terusin aja ngaji walaupun molor juga, karena ngaji molor lebih baik daripada tidak ngaji sama sekali. Nah itu ya, karena fadilah zikir itu luar biasa. Fadilah zikir itu, pertama, zikir itu umum ya, ngaji termasuk zikir, sholat, baca Quran, baca tahlil, tasbih, tahmid. Zikir itu artinya mengingat Allah lah ya. Zakat juga sedekah termasuk zikir, haji, umrah termasuk zikir. Zikir, fadilah zikir, pertama, zikir sebagai thariqah, jalan yang paling dekat dengan Allah, berdasarkan hadis wa ana ma'ahu hina yazkuruni, dan ayat fazkuruni azkurkum. Nah itu fadilah zikir berikutnya, di mana di dalam berzikir itu sangat besar sekali faidahnya, kemanfaatannya, khasiatnya, berdasarkan ayat wala dzikrullahi akbar. Sungguh berzikir kepada Allah itu sangat besar sekali khasiatnya, fadilahnya. Karena orang kalau sudah selalu zikir, maka akan tenang hatinya kan. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Kalau hati tenang, walaupun susah, kalau hati tenang nggak kerasa kesusahan itu. Kalau hati tenang. Kalau kita susah hati nggak tenang, itu tambah susah kan. Firman susah hati itu tenang, waduh tambah susah baik. Nah itu ya, besar sekali fadilah zikir itu. Berikutnya, fadilah zikir menjadi tanda kewalian ya. Berdasarkan ayat ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum. Para wali Allah banyak zikir mereka, sehingga dengan banyak zikir hatinya sudah selalu mengingat Allah. Kalau sudah selalu mengingat Allah, hilang rasa takut kepada yang selain Allah, hilang rasa sedih dari perkara yang selain Allah. Boga duit sarwa bae di hadapan mereka para wali, karena hati mereka sudah hanya mengingat Allah, enggak nginget uang. Kalau kita kan masih nginget uang gitu. Sehingga punya uang gembira, nggak punya uang sedih. Ya wajar, karena banyak faktor yang mendorong, banyak faktor kebutuhan ya, yang mendorong kita ingin punya uang untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah ini kan susah ini yang kayak begini. Dan zikir menjadi tanda orang pintar. Berdasarkan ayat innama yatadzakkaru ulul albab, berarti kalau kita lihat pakai kacamata Al-Qur'an,
Orang pintar adalah orang yang mau berzikir, mau mengingat Allah, mau sholat, mau ngaji, mau wiridan, mau baca Quran, mau sholawatan. Nah, itu orang pintar. Terdaik sholat, terdaik ngaji, goblok gitu. Keempat, orang yang selalu berzikir akan dijaga oleh Allah. Man raqaballah fi qalbi hafazallahu jawariha. Orang yang hatinya selalu mengingat Allah, akan Allah jaga anggota badannya. Nah, di saat kita ada khawatir dalam hati, habis nengok yang sakit, coba ke. Kadang hati khawatir kena penyakit. Kalau nggak dibawa zikir, nggak tenang hati. Tapi coba bawa zikir. Misalnya mengingat asma Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu. Arahkan hati mengingat lafaz itu. Nah, hilang kekhawatiran itu. Ya, hilang kekhawatiran itu. Hilang kekhawatiran itu. Atau misalnya kita dibikin pusing oleh anak yang nggak nurut. Ya. Kalau kita nggak nginget kalimah Allah, mikirin anak yang bikin kita pusing, tambah pusing kita. Dibikin stres itu. Tapi coba, ya, di saat kita dibikin pusing oleh anak yang nggak nurut misalnya, hati arahkan mengingat ayat Allah, Rabbi habli minas sholihin, terus Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Tenang hati itu, jadi tenang itu. Di samping kita terus mengarahkan anak kita juga, ya hati zikir terus meminta kepada Allah supaya anak kita dijadikan anak yang soleh. Buka duit kan pusing dah, nggak punya duit pusing. Kalau kita nggak punya duit, hati nggak zikir, tambah pusing gitu. Tapi coba bawa zikir, baca zikir yang munasabah dengan gampang rezeki gitu kan. Seperti ya Ghani ya Mughni, baca ya Ghani ya Mughni, ya Ghani. Arahkan hati mengingat ya Ghani ya Mughni, ya Ghani ya Mughni, ya Ghani. Tenang. Dan dengan berkah zikir Allah kasih solusi gitu. Nanti yang kadang kita sendiri nggak ngerti gitu. Karena akal kita udah buntu kadang. Gimana ingin menang duit ya. Tapi insya Allah berkah zikir, Allah nanti kasih jalan yang kita kadang nggak ngerti. Ujug-ujug misalnya datang teman ngajak kerja, macem-macem lah solusi dari Allah itu. Nah itu, lu nganggur ya, yuk ikut kerja sama gua. Nah, ikut kita kan, jadi punya kerja. Solusi dari Allah. Dan dengan zikir ma'al goblah, kalau kita terus, mudah-mudahan ke depan ada peningkatan. Meningkat menjadi zikir ma'al yaqdhah, lisanuhu zakirun wa qalbuhu yaqidun. Mulut zikir, hati mengingat bacaan zikir yang dibaca. Dan kalau kita terus lagi, mudah-mudahan ke depan lebih meningkat lagi menjadi zikir ma'al hudur. Lisanuhu zakirun wa qalbuhu hadirun. Mulut zikir, hati mengingat makna dari lafaz yang dibaca. Dan kalau kita terus lagi, mudah-mudahan sampai kita kepada puncaknya, yakni zikir ma'al ghaibah, lisanuhu zakirun wa qalbuhu ghaibun. Mulut zikir, hati sudah hanya mengingat Allah, tidak mengingat perkara yang selain Allah. Seperti itu. Jadi terusin aja walaupun kita sholatnya masih ma'al goblah, terusin aja walaupun kita zikirnya masih ma'al goblah. Wallahu a'lam bishawab.